Oke, selamat siang teman-teman. Saat ini kita akan membuat pupuk cair jadam atau yang sering disebut JLF, Jadam Liquid Fertilizer. Bahan yang kita gunakan adalah macam-macam gulma yang tumbuh di sekitar kita, di sekitar tanaman yang akan kita perbaiki struktur tanahnya. Ini ada rokot, kemudian rumput teki, ini kitolot, kemudian ada putri malu, paitan, ini anteng-anteng, dan yang satunya adalah patikan kebo. Nah, teman-teman, syarat dari gulma yang akan kita gunakan adalah yang satu. Yang pertama, tumbuh di sekitar tanaman yang akan kita rawat, terus kemudian tahan dengan cuaca kering yang berkepanjangan, kemudian juga pertumbuhannya cepat, tidak disukai serangga dan juga jamur. Bagaimana cara menggunakan tanaman ini? Nanti tanaman ini akan kita potong-potong dulu sebelum kita jadikan pupuk. Tanamannya tadi diambil sekalian dengan akarnya ya, ada sedikit tanahnya juga tidak apa-apa. Kenapa tadi kita mengambil tanaman berserta dengan akar yang ada tanahnya? Karena kan kita tidak tahu mikroba apa yang ada di dalam tanah ini, sehingga tanaman ini tidak disukai serangga maupun jamur. Nah, ini mikroba yang ada di sini yang akan kita kembangkan untuk dijadikan pupuk cair. Kita akan membuat pupuk cair yang larutan yang kita gunakan menggunakan air dengan TDS rendah ya, di bawah 10. Kita ukur dulu TDS-nya 8. Ini tadi TDS-nya 8, teman-teman. Kita lihat nanti setelah 10 hari akan menjadi berapa TDS-nya. Nah, teman-teman, kita sebelum merendam gulmanya tadi, kita larutkan dulu garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam air lunak tadi. Kemudian kita tambahkan 1 genggam tanah humus yang kita ambil dari pohon bambu, sekitaran pohon bambu. Pupuk cair. Teman-teman, larutan tadi itu kalau kita gunakan untuk merendam gulma tanpa ditambahkan dengan kentang yang kita potong-potong, itu bisa jadi menjadi pupuk, tetapi jangka waktunya sekitar 3 bulan. Nah, supaya lebih cepat, kita tambahkan kentang ini untuk makanan mikroorganisme yang ada di dalam tanah tadi, supaya dia cepat berkembang. Kita beli makan kentang rebus. Kita masukkan ke dalam sarung tangan atau kaos kaki, lalu kita remes-remes di dalam larutan tadi. Ini tujuannya apa? Diremas-remas supaya saripati dari kentang ini bisa keluar dan bisa menjadi sumber makanan bagi mikroba. Teman-teman, gulmanya tadi kita masukkan ya ke dalam larutan yang kita buat tadi. Sisakan kurang lebih setinggi 10 cm airnya supaya mikroba yang ada di dalamnya bisa bernafas. Setelah itu kita tutup dan kita simpan dalam waktu 10 hari untuk bisa digunakan sebagai pupuk cair. Oke, 3 hari yang lalu kita juga membuat pupuk cair dari gulma yang kita tambahkan juga mikroorganisme yang sama dengan yang ada di larutan ini. Sekarang kita mau cek apakah dia juga ada mikroorganisme yang tumbuh di sini dan berkembang.
kita lihat, ini juga ada buih-buihnya ya teman-teman. Jadi di situ ada mikroorganisme yang berkembang di sini dan juga warna daunnya semakin coklat. Ini nanti akan jadi pupuk cair setelah 10 hari. Nah, teman-teman, kita akan membandingkan. Ini adalah larutan mikroba dan ini larutan mikroba yang kita tambahkan gulma. Kira-kira mineral yang terlarut dalam larutan mikroba maupun pupuk ini mana yang lebih banyak larutan yang terlarut? Kita akan bandingkan dengan menggunakan TDS. Kita akan ukur TDS dari larutan mikroba ini. Nah, 899 ppm ya mineral yang terlarut. Sekarang kita akan bandingkan dengan pupuknya. Kita harus netralkan dulu ya, cuci pakai air bersih. Oke, setelah belum kita ukur di pupuknya. Hasilnya 954 ppm. Ini menandakan apa? Bahwa mineral yang terlarut dalam pupuk ini lebih banyak daripada di larutan mikroba ini.